Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali kuliah fisika dasar. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang kinematika, maka kita lanjutkan ke hukum gerak Newton. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kali ini kita berdoa dulu. Monggo berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Ya, teman-teman sekalian, kita hari ini akan membahas tentang hukum gerak Newton. Ya, di mana hukum gerak Newton itu berhubungan nanti dengan gaya dan gerak. Ya, jadi adanya gaya itu akan mengakibatkan gerak. Jadi ini foto yang ada di situ itu adalah fotonya Isaac Newton. Ya, semua sudah kenal ya. Nah, hari ini kita ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah apa sih ya gaya dan gerak? Ini, apakah keduanya itu saling terkait? Terus kemudian yang kedua adalah yang diamati oleh Isaac Newton, gitu ya, tentang gerak ini seperti apa. Nah, yang ketiga itu penjelasan tentang hukum gerak Newton itu seperti apa. Nah, sekarang kita bahas tentang gaya dan gerak. Keterkaitannya apa antara gaya dan gerak? Nah, kalau misalkan kita lihat itu ya, ternyata benda yang bergerak itu diakibatkan adanya beberapa aktivitas. Bisa jadi aktivitas itu aktivitas dorongan, seperti ini penghapus ya. Ketika ini diam di atas meja, terus saya dorong. Nah, dia papan penghapusnya kan bergerak ya, jadi didorong atau mungkin ditarik. Nah, ini juga bisa bergerak atau mungkin dipelintir. Dipelintir tuh ini kan awalnya diem, saya pelintir ya, begini jadi bergerak juga. Nah, dan ternyata apa yang kita lakukan itu akan menghasilkan interaksi ya, dan interaksi itu terjadi antara 2 objek. Objeknya apa? Ya dari papan penghapus ini dan juga tangan saya. Seperti itu ya tadi. Nah, kemudian ketika sebuah objek itu bebas bergerak ya, maka pergerakannya itu akan menghasilkan sebuah gaya. Nah, dan gerakan itu nanti akan menghasilkan 2 kemungkinan. Yang pertama bisa jadi adalah inersia, yang kedua adalah kecepatan. Ya, kalau kecepatan di situ nanti pasti akan berhubungan juga dengan percepatan. Entah itu nanti percepatannya 0 ataukah percepatannya bernilai seperti itu. Nah, terus kemudian poin yang kedua yang akan kita bahas adalah ide Isaac Newton ya. Kita tahu ya, nah Isaac Newton itu merupakan penemu teori gravitasi bumi ya, yang sangat terkenal. Nah, tapi ternyata selain itu Isaac Newton itu juga berpikir gitu ya, kenapa kok bisa ketika benda itu bergerak. Nah, itu ternyata ada gaya yang mempengaruhi dan seterusnya. Nah, ketika dia melakukan eksperimen, dia akhirnya menemukan 2 poin yang dijadikan landasan. Yang pertama, gaya seimbang, yang kedua gaya tidak seimbang. Nah, gaya yang seimbang itu apa ya? Gaya seimbang itu adalah ketika benda itu diam, dia akan tetap diam. Ya, ini dia kan diam penghapusnya. Nah, ini seimbang gayanya. Atau ketika dia bergerak, benda itu akan terus bergerak tanpa berhenti sama sekali. Contohnya misalkan kayak gasing ya. Gasing tuh ketika awal kita lepaskan, kalau misalkan dia sendirian tidak ada gasing yang lain, dia kan akan terus bergerak. Ya kan? Dianggap misalkan lintasannya itu licin, jadi dia tetap terus bergerak sampai itu ketika dia terus bergerak, dia muter terus, itu disebut
gaya yang seimbang. Nah, bagaimana dikatakan gaya itu tidak seimbang? Gaya tidak seimbang itu ketika terjadi percepatan, perlambatan, atau mengubah arah gayanya. Nah, gasing, ketika ketemu gasing yang lain, awalnya muter, dua-duanya sama muter, tapi terus berhadapan, gitu ya. Atau mungkin lintasannya itu juga dari awalnya licin kemudian ke kasar. Nah, itu nanti terjadi proses percepatan atau bisa jadi malah perlambatan seperti itu. Nah, dan ternyata ada faktor lain yang bisa mempengaruhi sebuah gerak, nah gitu ya. Nah, atau sebuah gaya. Yang pertama bisa aja gaya gesek ya, ataupun yang kedua bisa aja juga hambatan udara, dan ini nanti akan kita bahas di hukum gerak ya selanjutnya ya. Coba sekarang kita mungkin bisa latih ini ya, membuktikan bahwa kalau misalkan gaya itu jadi benda itu bergerak itu memerlukan gaya. Nah, coba Pak Mahmud sama Mas Rido ya, kan ini ya kursinya dibuat berhadapan. Nah, terus Pak Mahmud dan Pak Ridho tidak perlu berdiri untuk memindah kursinya. Gimana caranya agar kursinya itu bisa geser? Bisa ngobrol dulu, mau diapakan kursinya biar bisa geser tanpa memindah, tanpa kita berdiri begitu. Oke, coba. Ya. Ya. Silakan, sudah? Siap? Ya. Kita coba ya. Tanpa berdiri. Iya, tanpa berdiri, nggak boleh berdiri. Ya, sudah? Ya. 1, 2, 3. Nah, iya. Oke. Terima kasih. Nah, jadi ternyata tanpa kita berdiri saja kursi itu bisa geser. Apa aja yang bisa dilakukan? Tadi ya, dengan menggeser kursi atau antara satu kaki dengan kaki yang lain saling menendang gitu ya. Itu juga bisa membuat kursi geser gitu, ya. Jadi itu membuktikan bahwa memang gerakan itu butuh gaya. Bisa kembali lagi ke tempat ya. Sekarang poin yang ketiga, kita akan membahas tentang pergerakan ya. Jadi hukum Newton. Hukum Newton 1 itu terkenal sebagai hukum inersia ya, di mana objek itu yang bergerak dia akan tetap bergerak dan objek yang diam itu akan tetap diam, kecuali gaya itu tidak seimbang atau mendapatkan gaya lain dari luar begitu ya. Nah, seperti apa contohnya tadi, gasing yang berputar tadi begitu. Nah, yang kedua, hukum kedua adalah hukum percepatan yang menyatakan bahwa percepatan objek dengan massa konstan sebanding dengan tindakan gaya jaring di atasnya dan berada dalam arah yang sama dari gaya jaring. Ya, biasa kita mengetahui F sama dengan M kali A. Ya. F sama dengan M kali A. F ini adalah gaya, M-nya adalah massa, A-nya adalah percepatan, ya. Nah, untuk mengetahui satuan gaya itu apa, maka kita harus tahu dulu satuan massa. Kilogram, percepatan, meter per sekon kuadrat. Jadi gaya itu satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Atau karena yang menemukan ini Newton, maka sering disebut sebagai N, Newton, gitu ya. Terus kemudian ini contoh soal ya. Yang pertama kita coba kerjakan ya. Sebuah benda punya masanya berapa? 15 kilogram. Terus
Apalagi yang diketahui? Percepatan. Percepatan. Percepatannya berapa? 10 meter per 10 meter per sekon kuadrat. Terus yang ditanyakan? gaya. Ditanya berapa gayanya, ya. Maka tinggal kita masukkan F itu sama dengan M kali A. M-nya 15, A-nya 10, berarti 150 Newton. Nah, yang kedua, ada sebuah gaya. Nah, gayanya digambar dulu. Yang ke kanan berapa? 210. 210 Newton. Yang ke kiri? 5 dan 50. 5 sama 55 ya. 5 Newton, yang ke kiri 5 Newton. Nah, ini F1 ya. Ini F2, ini F3. Nah, setelah itu yang ditanyakan, oh massa bendanya 15 ya. M sama dengan 15 kg. Yang ditanyakan apa? Percepatan. Percepatan. Percepatan itu A. Nah, maka jawabnya ya, kita tulis dulu persamaannya. F sama dengan M kali A. Karena F-nya ini ada beberapa, ya, berarti total semuanya. F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan M kali A. Nah, sebagaimana biasanya, kalau dia ke kanan, ya, itu nilainya positif. Kalau berlawanan arah atau ke kiri, di situ nilainya negatif. Berarti yang positif yang mana? F1 210, terus F2-nya negatif 5, F3-nya negatif 55, sama dengan M-nya 15 kali A. Nah, lanjut sini ya. Berarti ini berapa? 100. Tinggal 150. 150 A. Hah? 105 150 A bukan itu. Hasilnya bukan 15. Gimana? 210 biasa. 210 Iya. dikurangi Hasilnya 60, berarti 150 kan? Iya. Iya. 150 A. sama dengan 15 A. Itu ya. Nah, berarti A sama dengan 150 dibagi 15. Berapa ini? Nah, 10 meter per sekon kuadrat. Sampai sini dipahami ya? Oke. Kita lanjut ke hukum yang ketiga. Hukum ketiga Newton itu tentang hukum aksi dan reaksi. Ya. Sebagaimana pada umumnya, setiap ada aksi pasti akan ada reaksi. Nah, kalau ini contoh ya, contoh aplikasi hukum aksi reaksi, kita bisa melihat di peluncuran roket, ya, roket balistik ya. Nah, terus kita lihat di soal berikutnya. Nah, yang diketahui itu ada sebuah benda di atas meja. Ada dua gaya. Yang pertama, gayanya berapa? 100 Newton. 100 Newton. Yang kedua 20 Newton. Masanya ada nggak? 2,5. 2,5. M sama dengan 2,5 kilogram. Terus yang ditanya yang pertama, besar gaya pada yang berlaku pada benda, berarti F ya. Terus
yang ke F akhir. Yang kedua percepatan, berarti A. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Ya, kita tulis dulu. Ya. F sama dengan M kali A. F-nya F1 positif, F2-nya negatif, sama dengan masanya 2 massa kali percepatan. Nah, baru dimasukkan 100 dikurangi 20 sama dengan 2,5 A. Ini 80 sama dengan 2,5 A. Berarti A sama dengan 80 per 2,5. Ya. Berapa? 32. Berapa? 32 meter per sekon kuadrat. Nah, ini A-nya, yang ini F-nya ya. Ini F-nya. Jadi A F akhirnya 80, B percepatannya 32 meter per sekon kuadrat. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, monggo. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Ini Bu, dari diagram gaya ini kita lihat itu kan gaya ke kanannya pas center di tengah benda. Nah, yang ke kiri ini di bawah. Apakah ini karena dia sebagai gaya gesek dia harus di bawah, ataukah mungkin katakanlah benar dugaan saya itu gaya gesek, ketika gesekannya itu di atas, gambar yang kirinya itu juga harus di atas. Terima kasih. Oh ya, jadi memang gaya itu gaya itu kan salah satu vektor ya. Jadi dia harus digambarkan sesuai dengan arahnya, terus tempatnya di mana begitu. Nah, sehingga kalau misalkan gayanya itu berada di bawah, berarti gaya ini terjadi karena adanya gesekan antara benda dengan meja ya. Ini benda, ini meja. Nah, itu karena ada gesekan maka menyebabkan gaya statis ataupun gaya kinetik seperti itu. Nah, bagaimana Pak? Ya, oke. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan? Oke. Untuk pengaplikasian hukum Newton di teknik sipil itu apa saja ya, Bu? Oh ya, pengaplikasian hukum Newton di teknik sipil. Nah, mungkin kalau kita biasanya itu di lab ya, kalau di lab itu kan ada uji-uji lab. Nah, salah satu yang diterapkan, yang dipakai itu adalah uji tekan. Itu bisa. Terus kemudian itu kan uji tekan itu kan juga memerlukan gaya ya. Nah, itu. Terus kemudian gaya gesek itu bisa kita kalau misalkan mau menganalisa tentang jalan raya. Biasanya di jalan raya itu kan untuk mengetahui kekuatan aspal atau jalan gitu kan juga perlu mengukur gaya gesek antara benda sama sama aspalnya seperti itu. Itu ya. Ya, Bu. Ada Baik, lagi? terima kasih. Sudah. Ya. Apa ada lagi? Sudah atau belum? Sudah ya. Oke. Kalau sudah, nanti minggu depan kita akan membahas tentang pengaplikasian gaya hukum Newton ini ke beberapa ya, ketika hukum Newton itu bergerak. Nah, itu atau mungkin nanti ke katrol dan lain sebagainya nanti kita akan bahas di pertemuan minggu depan ya. Untuk hari ini perkuliahan kita cukup sekian. Kita akhiri dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih atas perkuliahannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.